Pemirsa, Anda lihat di layar kaca, ini pemeriksaan terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan termasuk 2 diantaranya adalah praktisi pengobatan alternatif. Setelah menetapkan 4 tersangka kasus kekerasan terhadap anak, yaitu AP, bocah berusia 6 tahun, polisi kembali memanggil sejumlah saksi lainnya. 2 diantaranya dukun di wilayah tersebut yang kerap dipercaya warga sekitar, mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Seorang warga yang ikut diperiksa sebagai saksi di Mapolres Goa, Sulawesi Selatan mengaku melihat dan menyaksikan aksi kedua dukun tersebut ketika melakukan ritual pengobatan kepada sejumlah warga. Baik pemirsa, nanti kami akan ajak Anda untuk bisa mendapatkan informasi terbaru. Karena terakhir sudah sempat saya singgung di awal, kalau awal mulanya yang ditetapkan menjadi 2 atau tersangkanya adalah 2 orang, kemudian sekarang hari ini sudah bertambah total menjadi 4 orang tersangka. Kalau kemarin yang kita dengar yang ditetapkan sebagai TSK ini paman, kemudian juga kakak yang membantu melakukan penyiksaan terhadap anak tersebut atau AP. Nah hari ini orang tua atau ibu dan ayah korban juga ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan dari hasil tes kejiwaan karena dinilai kemudian mereka dalam keadaan sadar, tidak menderita atau mengalami gangguan jiwa. Nanti kita akan dapatkan keterangan lebih lengkapnya dari pihak kepolisian. Tapi sambil menantikan, kita juga akan mendengarkan bagaimana pandangan dari Mas Reza Indragiri selaku psikolog forensik dan juga pemerhati anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Reza. Apa yang kita lakukan atau apa yang kita dapatkan, kita nilai dari kejadian ini, kita marah pasti. Kemudian kita juga sedih, ini betul-betul tragis. Karena orang tua, keluarga terdekat yang harusnya melindungi Mas Reza, tapi malah melakukan penyiksaan. Saya juga tertarik untuk bisa membahas kasus ini dari sudut pandang Mas Reza. Saya baca tulisannya mengenai sanksi yang seharusnya mendapatkan pemberatan, tapi bagaimana sebenarnya? Mungkin masyarakat juga harus tahu mengenai hal ini. Perilakunya ekstrim ya, Betul. Cederanya juga luar biasa. Ya. Bahkan kalau tidak salah korbannya bukan hanya 1. Tapi kita fokus bicara tentang yang yang Betul. matanya dicederai. Yang adiknya dulu, ya. betul. Situasinya luka berat, tetapi sayang beribu sayang. Kesedihan sekaligus amarah kita tampaknya tidak sungguh-sungguh terwakili oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Ibaratnya emosi kita sudah naik ke kepala, tapi beruntung kita tidak main hakim sendiri dan kita tidak boleh main hakim sendiri. Kita mengandalkan hukum untuk kemudian bekerja secara maksimal. Tapi Mbak Putri boleh percaya boleh tidak. Untuk kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, hukumannya berapa tahun? Maksimal hanya 5 tahun. Sementara anak ini tampaknya akan mengalami penderitaan yang tidak sebentar. Betul. Anggaplah bahwa cedera di matanya akan bisa tertutup rapat dalam waktu 6 bulan seperti kata dokter, dan insya Allah kita berharap itu menjadi kenyataan. Betul. Tapi terkait dengan luka psikis dan juga fragmentasi secara sosial, misalnya dia akan terpisah dari orang tua yang notabene sudah menyakiti dia, itu efeknya boleh jadi akan sepanjang hayat. Alhasil sekali lagi, maksimal 5 tahun penjara menurut saya terlalu ringan untuk bentuk kekerasan yang sedemikian ekstrim. Itu sebabnya dalam komunikasi saya misalnya dengan Kabid Humas Polda Sulsel, saya mengusulkan digunakan adanya pasal tambahan. Misalnya, jangan-jangan ini juga merupakan bentuk eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi. Karena dalam definisi eksploitasi, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, eksploitasi didefinisikan sebagai antara lain pemanfaatan fisik untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Apakah penalaran kita sesuai dengan definisi itu? Tentu itu yang harus dikaji oleh teman-teman di kepolisian. Tapi yang ingin saya katakan, kalau kita bisa mengenakan pasal tambahan, di samping pasal kekerasan yang tadi kita singgung, ditambah lagi dengan pasal eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi, maka sanksi pidananya akan naik menjadi 10 tahun. Lagi-lagi, sebetulnya 10 tahun tidak mewakili amarah sekaligus kesedihan kita. 10 tahun tidak mewakili... saya pikir bukan merupakan sebuah obat yang setara dengan penderitaan anak tersebut. Tetapi paling tidak angka 10 tahun mudah-mudahan sedikit banyak agak meredakan amarah kita ketimbang kalau hukumannya hanya 5 tahun. 5 tahun, betul. Jadi ringkas kata ringkas cerita, usulan saya ke teman-teman di Polda adalah coba terus buka peraturan perundang-undangan, bangun konstruksi berpikir, bangun konstruksi hukum sehingga kita bisa berharap hukumannya lebih berat. Kalaupun tidak ada,
mengingat isunya terkait dengan keulayatan ya, pesugihan dan segala macam, barangkali itu berkaitan dengan nilai-nilai lokal. Baik. Maka coba dicari tahu, adakah sanksi atau hukum adat setempat yang bisa diaktifkan agar sekali lagi membuka peluang kita memberikan sanksi lebih berat lagi bagi orang tua yang melakukan kejahatan sedemikian rupa. Buka peraturan undang-undangannya, cari pasal yang banyak, plus coba cari tahu hukum adat apa yang relevan untuk menangani kasus ini secara lebih tegas, secara lebih keras. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan mengenai hal ini. Dan juga mungkin Mas Reza juga bisa bercerita dari pengalamannya, pengamatannya selama ini. Apakah sudah pernah ada kasus serupa yang kemudian didukung juga dengan menggunakan hukum adat dan sebagainya. Nah ini kita sudah terhubung dengan Kabid Humas dari Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol E. Zulpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih menunggu untuk bisa terhubung dengan Pak Zulpan. Sepertinya masih mencoba untuk menggunakan alat komunikasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Zulpan. Oke. Dengan siapa? Saya Putri, Pak Zulpan. Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, selamat malam. Baik Pak Zulpan. Pak Zulpan, ya, informasi terbaru yang kami dapatkan. Ya, sudah jelas Pak? Ya. Baik, Pak Zulpan, informasi terbaru yang kami dapatkan adalah orang tua dari AP ini yang melakukan penyiksaan ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin bisa diberikan informasi lebih jauh juga Pak, bagaimana proses pemeriksaan kejiwaan yang dialami dan juga hasilnya seperti apa? Ya, baik ya. Jadi bisa saya sampaikan bahwa terkait dengan kasus kekerasan anak yang terjadi di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, bahwa kemarin sore penyidik dari Polres Goa telah menetapkan status daripada kedua orang tua korban, yaitu AP yang berusia 6 tahun. Ya, kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, ditetapkan sebagai tersangka. Ini diambil setelah dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka awal, yaitu 2 orang, yaitu kakek dan pamannya, di mana dalam pemeriksaan tambahan ini serta keterangan saksi-saksi yang lain ini memperkuat daripada keyakinan penyidik bahwa kegiatan kekerasan pada anak yang dilakukan terhadap anak mereka AP dengan mencongkel mata kanannya ini adalah atas permintaan atau suruhan daripada kedua orang tuanya, begitu. Baik Pak Zulpan, saat melakukan penyiksaan tersebut, apakah keempat orang ini dalam keadaan sadar? Karena saya sempat mendapatkan informasi dari keluarga dekat yang juga menyaksikan, terutama pamannya, itu bercerita bahwa ibunya terutama pada saat melakukan penyiksaan dalam kondisi semacam kesurupan. Apakah itu Pak? Apakah memang seperti itu? Ya, memang pada saat salah satu paman daripada korban, yaitu yang berinisial B, dibantu dengan anggota Polri, yaitu anggota Babin Kamtipmas dan juga Babinsa dari TNI, ini melakukan pertolongan karena teriakan daripada AP pada saat dilakukan tindakan kekerasan dengan pencongkelan mata kanannya, ini dilakukan pertolongan. Nah, kemudian pada saat petugas datang, memang terlihat ibu daripada korban ini seolah berteriak seperti itu. Sehingga pada saat itu dugaan bahwa ada kelainan dan sebagainya, makanya penyidik membawa ke Rumah Sakit Dadi Kota Makassar untuk dilakukan tes kejiwaan. Tetapi setelah kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada saksi-saksi yang lain, ternyata hal ini kemungkinan tidak mengarah ke sana, sehingga penyidik kemarin sudah menetapkan tersangka. Tentunya ini pertanggung jawabnya sangat besar, artinya penyidik meyakini kedua orang tua daripada korban ini adalah tidak mengalami gangguan jiwa, demikian. Jadi dalam keterangan sementara yang diberikan oleh kedua tersangka orang tua ini, mereka melakukan dalam kondisi sadar ya Pak ya? Tidak dalam pengaruh apapun ya Pak? Memang inisiatif mereka sendiri ya Pak? Jadi terhadap kedua orang tuanya, ya itu berdasarkan keterangan daripada saksi-saksi lain dan juga paman dan kakeknya ya, yang sudah kita tetapkan tersangka dan sudah ditahan di Polres Goa. Kemudian kepada bapak dan ibunya saat ini memang berada masih di Rumah Sakit Dadi Kota Makassar. Rencananya besok tim penyidik akan melakukan koordinasi dengan dokter untuk mengambil kedua orang tua tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Polres Goa. Baik Pak Zulpan, mohon menunggu sebentar, kita nanti akan perdalam lagi. Kita juga ingin mengetahui apakah betul tujuan dari orang tua ini melakukan penyiksaan ini karena ada
hubungannya dengan ilmu hitam dan juga pesugihan. Tapi nanti kita akan lanjutkan perbincangan, kita akan juga minta keterangan kondisi terbaru dari AP yang kemarin sudah menjalani operasi mata. Ini paman dari AP, yaitu Pak Bayu, sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya selamat malam Bu Putri. Baik, Mas Bayu, kondisi dari ponakan tercinta saat ini seperti apa AP ini? Alhamdulillah kalau kondisi AP sekarang sudah mulai berangsur-angsur baik, dan operasinya juga kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baik, Mas Bayu, mungkin ada cerita yang bisa disampaikan. Apakah kemudian AP ini sempat menceritakan tentang orang tuanya atau tentang penyiksaannya pada saat itu kepada Mas Bayu? Atau mungkin ada trauma-trauma yang saat ini masih terus ditunjukkan oleh AP? Seperti mungkin menangis terus-menerus atau seperti apa? Kalau untuk bercerita tentang penyiksaan orang tuanya dia belum pernah bercerita. Cuman kalau trauma, ya pasti ada trauma. Makanya kami sekarang lagi memberikan trauma healing ke CAP. Mudah-mudahan dengan adanya wajah-wajah baru yang dia lihat ini, mudah-mudahan traumanya bisa berangsur-angsur membaik. Baik. Mas Bayu, AP ini pernah bertanya tidak kepada Mas Bayu tentang orang tuanya? Mungkin mencari atau mungkin bertanya di mana? Belum pernah Mbak. Jadi sama sekali. Malah untuk menyebut nama orang tuanya aja dia kayak sudah tidak pernah kedengaran dari mulutnya, Mbak. Baik, dia tampak ketakutan hingga saat ini terhadap orang tuanya berarti. Iya, masih ada kenangan buruk yang tidak bisa terlepas, Mas Bayu. Iya betul. Baik, rencananya sampai berapa lama AP ini menjalani pengobatan di rumah sakit, Mas Bayu? Kita lihat perkembangan 2 hari ke depan. Setelah mungkin 2 hari ke depan kondisi AP sudah mulai berangsur-angsur membaik. Mungkin kami langsung menyerahkan dulu ke rumah aman dulu. Untuk terapi untuk hilangin ini psikologisnya kan lagi tertekan. Baik, Mas Bayu, kami tidak terlalu bisa mendengar suara Mas Bayu atau jawaban Mas Bayu begitu. Tapi yang saya tangkap tadi 2 hari kemudian dilihat kondisinya. Nah, setelah kemudian nanti bisa keluar dari rumah sakit, siapa yang akan merawat AP ini? Rencananya saya sendiri yang akan merawatnya, Mbak Putri. Mas Bayu yang akan merawat AP? Iya, betul. Baik, Mas Bayu, ada mungkin keluarga besar lain yang ikut datang menengok ke kondisi AP saat ini atau mungkin juga menawarkan bantuan untuk ikut merawat AP? Kalau keluarga banyak yang menawarkan bantuan untuk merawat AP, cuman sekarang lagi kan terapi healingnya, Mbak Putri. Jadi saya melarang dulu keluarga untuk datang membesuk. Soalnya takutnya memorinya bisa kembali lagi ketika melihat wajah-wajah yang lama, apalagi keluarga yang ada di kejadian. Makanya saya stop dulu, mungkin saya sendiri aja dulu yang rawatnya. Dan kebetulan ada dari mahasiswa UNM yang kebetulan membantu, Mbak Putri. Baik, Mas Bayu, sebenarnya hingga saat ini keluarga ini seperti apa reaksinya? Apa pesan mereka untuk AP juga? Kalau pesan mereka untuk AP, tetap jaga kesehatannya aja. Kayak begitu, Mbak Putri. Cuman mereka kayak prihatin aja dengan kejadian-kejadian yang kemarin terjadi. Tapi keluarga besar ini cukup kaget tidak melihat apa yang dilakukan oleh orang tua AP ini? Apa memang keluarga besar ini sebenarnya sebelumnya sudah menangkap sikap ataupun gerakan atau aktivitas yang aneh yang ditunjukkan oleh orang tua AP? Kalau keluarga besar kami belum pernah melihat orang tua si AP ini seperti ini, Mbak Putri. Dan kebetulan orang tua AP ini kan dulu terkenal dengan keluarga yang harmonis. Bahkan tapi cukup tertutup, Mbak Putri, ke keluarga. Berarti makanya keluarga... kami dari pihak keluarga kaget. Ya, berarti keluarga sendiri tidak mengetahui bahwa pasangan orang tua ini kemudian mengikuti ilmu hitam atau ilmu pesugihan begitu, tidak ada kabar mengenai hal itu sebenarnya, Mas Bayu? Tidak ada, Mbak Putri, yang mengetahui. Baik, Mas Bayu, terima kasih sudah memberikan informasi dan juga keterangan kepada kami. Kita harapkan segera membaik kondisi AP, baik secara psikis maupun secara fisiknya. Sekali lagi terima kasih, Mas Bayu. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Baik, kita lanjutkan perbincangan kepada Pak Zulpan. Pak Zulpan, ini yang juga menjadi pertanyaan adalah bagaimana sebenarnya nasib dari kakak dari AP ini. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini.